Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Doa kami semua kita dalam lindungan Tuhan, penuh damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama mau menyatukan hati sejenak di dalam beberapa waktu ke depan, beribadah kepada Tuhan, memandang Tuhan, memuji menyembah Dia, bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir di tempat ini juga hadir di tempat Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan siap memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan kita yang setia. Kita angkat pujian, ku percaya janjimu ajaib ya Tuhan. Amin, amin. Janji Tuhan aja. Kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menggenapinya dalam hidup kita. Percaya dan jangan pernah ragu akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu,
Bapa yang baik di dalam surga yang mulia, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk kesetiaan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami, Tuhan. Yang harus membuat kami semua tidak perlu ragu dengan kebaikan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji menyertai kami. Kami mau katakan Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini. Engkau yang memberi kami kemampuan, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk tiba di saat ini ya Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami. Engkau yang selalu menguatkan kami. Engkau yang selalu memperdulikan kami semua. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami dalam setiap masa, dalam suka ataupun duka dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami merendahkan hati kami di dalam hadirat-Mu saat ini. Merendahkan diri kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kami berserah kepada Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan, di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami percaya akan janji firman Tuhan. Engkau akan menggenapinya dalam hidup kami. Mungkin kami harus menanti, mungkin kami harus bersabar untuk menantikan janji-Mu, tetapi kami mau percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semua ada di dalam kendali Tuhan, semua di dalam izin Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik dan terindah itu akan Engkau genapi dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih. Dan kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau percaya Engkau tetap setia di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, kami serahkan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sejenak kami tinggalkan seluruh urusan kami, seluruh pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan nyanyikan refrein lagu ini lagi. Ku percaya janji-Mu ajaib ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam beberapa minggu terakhir kita sudah bersama-sama belajar tentang Kristus yang bangkit dan selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang pada masa itu.
Pada minggu ini kita mau belajar bagian terakhir dari rangkaian di mana Kristus menampakkan diri, dan pada hari Kamis yang akan datang kita akan bersama-sama belajar. Kita mau bersama-sama beribadah, mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar satu perkataan Kristus yang sangat penting bagi kita, sebab kita tahu bahwa ada banyak sekali kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang. Ada banyak yang disampaikan, ada banyak yang diajarkan, tetapi tidak semua ditulis di dalam firman Tuhan. Saya yakin apa yang ditulis, apa yang disampaikan oleh para murid dan para penulis Injil itu adalah mengambil bagian-bagian yang sangat penting untuk disampaikan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 28. Kita bersama-sama membaca mulai dari ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan yang mendatangi mayat Yesus, tapi kemudian Yesus telah bangkit dari antara orang mati, kemudian Yesus menjumpai para perempuan itu dan mengatakan bahwa salam bagimu. Lalu dia mengatakan satu pesan yang sangat penting bagi kita. Pesan itu adalah jangan takut. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kata-kata yang kita pilih mempengaruhi keadaan kita. Kata-kata yang kita pilih untuk kita sampaikan kepada orang lain itu berasal dari hati kita dan akan mempengaruhi orang lain. Demikian juga perkataan orang lain itu juga akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Perkataan yang kita ucapkan dan kita dengar itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan perkataan Kristus yang kita dengar seharusnya akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kata jangan takut, saya mau sampaikan pada hari ini, kita mau pelajari bersama-sama, karena sepanjang Kristus, dari mulai Kristus lahir, Kristus mengajar, Kristus melakukan tanda-tanda ajaib, bahkan sampai kepada kebangkitannya sebelum dia naik ke surga, selalu diiringi dengan perkataan-perkataan jangan takut. Perkataan jangan takut yang pertama adalah ketika Yusuf ragu-ragu mau mengambil Maria ketika Maria mengandung oleh Roh Kudus, tapi malaikat Tuhan menemui dia dalam sebuah mimpi, dan malaikat Tuhan mengatakan jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria. Kemudian kepada Maria sendiri malaikat Tuhan juga mengatakan jangan takut. Jadi perkataan jangan takut adalah sesuatu yang sangat sering mengiringi keberadaan Kristus. Ketika Yesus lahir dan kemudian para malaikat menjumpai para gembala di padang, malaikat itu juga mengatakan kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi ada kata jangan takut untuk seluruh bangsa. Ketika kita melihat Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, melakukan perbuatan-perbuatan heran, sering kali Yesus mengatakan jangan takut. Kepada orang yang sakit dia mengatakan jangan takut. Kepada orang yang anaknya sakit mengatakan jangan takut, percaya saja. Ketika para murid ada di dalam di tengah danau, di mana danau itu ada gelombang, ada badai di sana, Yesus juga mengatakan jangan takut. Ketika Yesus mengajar kepada para murid, Yesus juga sering mengatakan jangan takut. Itu sebabnya ketika jangan takut lalu diulang kembali ketika Kristus setelah kebangkitannya, dia dari antara orang mati, dia juga mengatakan jangan takut. Takut
Itu artinya merasa ngeri terhadap sesuatu yang dihadapinya, yang mungkin dia merasa bahwa itu akan mendatangkan celaka. Tapi ada juga takut dalam pengertian hormat, segan. Nah, hormat, segan itu bisa kita lakukan dalam hal kita takut kepada Allah, takut akan Allah. Hormat, segan, taat kepada Allah. Tetapi takut, merasa ngeri, itu berbeda hal. Ada beberapa hal yang kita mau pelajari bersama-sama tentang jangan takut. Apa saja yang tidak boleh kita sampai merasa takut di dalam menghadapi kehidupan ini? Yang pertama adalah ketika kita menyadari, ketika kita sadar dengan keberadaan kita, ketika kita menghadapi diri kita sendiri, maka kita harus tahu bahwa kita tidak perlu takut. Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk yang kita makan, untuk yang kita pakai, untuk yang kita minum, kita tidak perlu takut. Firman Tuhan mengatakan, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, kita dipelihara oleh Tuhan, kita tidak perlu merasa takut. Bahkan ketika kita berada di dalam masa-masa pandemi di mana penyakit COVID-19 begitu masif terjadi di seluruh dunia, memang kita harus menjaga diri, memang kita harus dengan hikmat menjalani kehidupan kita menjaga sedemikian rupa. Tetapi kita tidak perlu menjadi ketakutan yang berkelebihan oleh karena keadaan ini. Demikian juga dengan kematian, kita juga tidak akan pernah takut, sebab Kristus telah mengalahkan kematian. Kalaupun ada kematian jasmani, sesungguhnya kita tahu bahwa ada kekekalan bersama dengan Dia, hidup kekal bersama dengan Allah kita. Kemudian ketika firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menjadi bagian dari kelompok yang bukan kelompok besar dalam kehidupan masyarakat, kita juga tidak perlu menjadi takut. Firman Tuhan mengatakan, hei kalian semua pengikutku, janganlah khawatir, janganlah takut. Walaupun dalam keadaanku kalian bagaikan kawanan domba, kawanan kecil dombaku, janganlah khawatir, karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati akan menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaan surga. Jangan khawatir, jangan takut adalah kata yang sama yang sesungguhnya disampaikan oleh Tuhan, bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan keberadaan kita. Demikian juga ketika kita menghadapi alam semesta, ketika kita menghadapi, kita mengetahui bahwa dunia pada masa kini adalah dunia di mana bencana alam sudah lebih sering terjadi daripada dekade-dekade sebelumnya. Bencana alam dalam kurun waktu yang pendek sering terjadi dalam kondisi yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Memang kita sedang berada di dunia yang sedang mengalami perubahan oleh karena adanya pemanasan global, oleh karena adanya cara hidup masyarakat secara umum di seluruh dunia yang tidak memberikan dampak positif bagi alam ini, sehingga terjadi begitu banyak bencana alam. Tapi kita tidak perlu takut kalaupun keadaan seperti itu. Kita juga tidak perlu menjadi takut ketika ada orang-orang yang membenci kita, bahkan ada orang-orang yang mungkin memperlakukan sesuatu yang buruk. Sebab firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita tidak perlu menjadi takut. Hal yang lain juga, ketika saudara dan saya telah menjadi pengikut Kristus, kita bukan hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi, tetapi setelah kita menjadi murid Kristus, kita tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan kita, dengan keadaan kita, tetapi kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Kita juga harus melayani seperti Kristus melayani. Dan firman Tuhan, Kristus ketika mengajar, Kristus ketika berbicara kepada para murid, Kristus ketika memberikan tanggung jawab untuk melayani kepada para murid, Yesus mengatakan demikian. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.
Jadi pesan jangan takut ini adalah pesan yang begitu masif terjadi dan terus-menerus terjadi secara konsisten. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dalam keadaan seperti apapun. Kenapa pesan jangan takut itu menjadi sangat penting? Karena pesan jangan takut itu juga menjawab kebutuhan terbesar manusia. Kapan pertama kali manusia menjadi takut? Apa yang menyebabkan manusia menjadi takut? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, maka kita mendapatkan bahwa pertama kali manusia menjadi takut adalah sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga dikatakan bahwa manusia itu menjadi takut berjumpa dengan Tuhan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi takut itu adalah bagian dari akibat dosa manusia. Akibat dari manusia yang telah jatuh di dalam dosa, maka dia ngeri, mengalami ketakutan. Bukan saja berhadapan dengan Tuhan, tetapi di dalam dirinya dia mengetahui bahwa ada murka Tuhan yang siap menyala dan siap diberikan kepada manusia. Ditumpahkan murka itu kepada manusia. Itu sebabnya manusia menjadi ketakutan. Menarik saudara kalau kita mempelajari pertanyaan mungkin yang muncul dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan ada di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa? Saya yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan tidak ada di belahan dunia ini. Sebab Allah adalah roh dan dia selalu ada. Pertanyaannya, kalau Allah ada di sana, kenapa Allah tidak menghindarkan manusia atau mencegah manusia agar manusia tidak jatuh dalam dosa? Ingat saudara, sesungguhnya Tuhan sudah mencegah manusia supaya manusia tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Beberapa saat atau beberapa waktu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, tidak secara spesifik dituliskan di dalam firman Tuhan, tapi yang pasti sebelum hari itu terjadi, Allah sudah mengatakan jangan engkau makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan sudah sangat tegas. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada diskusi, tidak ada lagi Tuhan seperti tarik ulur. Tuhan dengan tegas mengatakan jangan makan buah itu. Tapi manusia tetap memakannya. Dan ketakutan itu muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, sangat menarik. Firman Tuhan mengatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu dalam situasi udara yang sejuk itu, kemudian manusia mendengar langkah Tuhan atau mendengar Tuhan ada di taman. Tidak dikatakan bahwa Tuhan baru datang pada saat itu dan kemudian manusia mendengar. Sesungguhnya sudah ada dan selalu ada, tetapi manusia tidak mendengar. Kenapa tidak mendengar keberadaan Tuhan? Kenapa tidak menyadari keberadaan Tuhan? Karena manusia sedang mendengarkan ular. Karena manusia sedang tertarik dengan perkataan-perkataan si ular, maka manusia tidak mendengar, tidak menyadari, atau dapat dikatakan seperti dia seolah-olah manusia karena Allah itu roh, maka manusia yang tidak melihat Allah itu kemudian berpikir bahwa mungkin Allah tidak ada di sana, dan kemudian manusia fokus pada perkataan-perkataan dari ular itu. Jadi perkataan itulah yang mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Dan sekarang ini ada perkataan lain yang penting sekali yang Yesus katakan, jangan takut. Itu sebabnya Yesus mengatakan jangan takut, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Kata saudara-saudaraku sebenarnya yang dimaksud adalah murid-murid Tuhan. Jangan takut, katakan, jangan takut, katakan kepada para murid, jangan takut. Saudara, hari ini kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Allah mengatakan bahwa jangan takut akan apa yang saudara makan, minum, dan pakai. Jangan takut akan masa depan kehidupanmu. Jangan takut dengan keluargamu. Jangan takut.
Tetapi pada saat yang sama kita sedang ada dalam kebisingan di muka bumi. Ada begitu banyak suara yang kita dengar, ada begitu banyak orang yang memberikan pendapat, ada begitu banyak nasihat yang kita dengar, dan itu membuat kita harus fokus kepada perkataan Tuhan. Sebab jikalau kita tidak fokus dengan perkataan Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan hadir, maka bisa saja kita kemudian lebih banyak mendengar apa yang ada di luar sana. Kita lebih banyak mendengar kebisingan dari nasihat-nasihat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita hari ini tidak berbeda dengan keadaan-keadaan di mana Tuhan selalu hadir, dan Tuhan telah berfirman kepada kita supaya kita tidak takut dan percaya saja, berserah saja kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara ada yang sedang ada dalam permasalahan-permasalahan kehidupan, saudara jangan takut, saudara jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan akan menolong saudara dan mencukupi kebutuhan saudara. Kalau saudara sedang sakit, saudara percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, minta supaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan saudara. Ini saatnya kita mendengar kata Tuhan, jangan takut. Lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jalani kehidupan saudara, hadapi tantangan-tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi jangan takut, melangkah terus bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Sebab Tuhan adalah Allah yang hadir dimanapun kita ada, dan Tuhan siap menolong kita. Tuhan juga yang siap menggenapi segala perkataan-perkataannya. Itu sebabnya jangan takut. Maju, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bersama dengan saudara dan saya. Banyak tantangan, ada banyak perkataan orang, tapi kita mau memilih perkataan-perkataan yang dari Tuhan. Kita tahu bahwa perkataan-perkataan yang kita pilih adalah perkataan-perkataan yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita harus lebih banyak mendengar perkataan Tuhan, supaya perkataan Tuhanlah yang mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga meskipun kita menghadapi kesulitan dan tantangan, kita akan terus melangkah. Walaupun hati kita mungkin merasa takut, tetapi oleh karena Tuhan mengatakan jangan takut, maka kita mentaati perkataan Tuhan dan kita tidak menjadi takut. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Tuhan mau supaya kita tidak takut. Kristus bangkit dari antara orang mati untuk menyampaikan pesan supaya saudara dan saya jangan takut. Sampaikan juga kepada para murid supaya jangan takut. Saudara dan saya, kita akan menghadapi sulit, mungkin memang sulit, tetapi bukan berarti itu menghentikan langkah kita untuk terus percaya, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan takut, tapi kita akan melangkah bersama dengan Tuhan, dan bersamaan dengan itu maka kita sedang melakukan firman Tuhan untuk akhirnya kita tidak menjadi takut. Oleh karena kita lebih besar, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih besar daripada rasa takut yang kita alami. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara supaya Tuhan juga akan memberikan keberanian untuk menghadapi kehidupan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan, hari-hari yang kami lalui tidaklah mudah. Tidak ada hal yang memastikan kami bahwa kehidupan kami akan menjadi lebih mudah. Tetapi yang kami tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang Tuhan sedang nyatakan untuk menggenapi perkataan Tuhan, supaya kami tidak takut di dalam menjalani kehidupan kami. Ada saudara-saudara kami yang mungkin takut untuk masa depannya, masa depan keluarganya, kehidupannya, tentang apa yang akan makan, minum, dan pakai. Pada saat ini Tuhan, biarlah kasih yang dari Tuhan itu melingkupi. Kuasa kebangkitan Kristus yang melampaui segala akal pikiran manusia itu akan menguasai hati dan pikiran seluruh sidang jemaat, sehingga akan mengalahkan ketakutan. Kasih yang lebih besar itu akan mengalahkan ketakutan. Demikian juga Tuhan, kalau ada sakit penyakit yang membuat jemaat juga mungkin mengalami ketakutan, pada saat ini kami mempercayai bahwa kuasa Tuhan menghindarkan kami, melepaskan kami, membebaskan kami dari rasa takut
dan kami diberikan keberanian percaya kepada Tuhan. Kami mempercayai Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, kami tahu Tuhan bersama dengan kami, dan kami tahu Tuhan menolong kami. Kami mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami mau menjalani kehidupan kami meskipun kadang-kadang muncul rasa takut itu, tapi kami mau lebih mengandalkan Tuhan, lebih percaya kepada perkataan Tuhan, mengatasi segala ketakutan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menerima kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, kami memberikan bukan dalam rasa takut, bukan dalam rasa khawatir dan bimbang. Kami memberi mau dengan sukacita, sebab kami tahu bahwa Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami, dan Tuhan menjamin kehidupan kami di dalam kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita dan menyanyikan pujian bersorak-sorai. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Allah yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun saudara, menolong saudara, memberkati saudara. Saudara tidak perlu takut, sebab Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, bersama-sama dengan saudara, dan Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.